Hai guys, bertemu lagi di channel Yusya Renat. Dan kita sudah lama tidak upload video dan akhirnya kita upload lagi. Mohon maaf banget teman-teman mungkin yang sudah nungguin untuk videonya. Dan mungkin sekarang aku akan membuat video mengenai videografi, tentang fotografi, tentang tips-tips dan seputarnya. Nah, pada episode kali ini aku akan membahas mengenai tips cara memilih kamera yang baik. Ada sekitar 7 tips. Jadi teman-teman bisa perhatiin sampai akhir. Mungkin video ini agak cepat, nggak apa-apa, tapi semoga tips ini bermanfaat untuk teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bingung merek apa yang bagus, merek apa yang cocok buat aku. Nah, sebenarnya ini masih banyak merek. Ada Nikon, ada Canon, ada Fujifilm, ada Olympus, ada Sony. Dan mungkin teman-teman bingung, ini bedanya apa sih merek-merek ini? Nah, mungkin teman-teman harus mengenali merek-merek ini dulu. Kalau ditanya yang bagus yang mana, semua merek itu bagus menurutku kalau kita bisa pakai. Tapi mungkin lebih ke arah teman-teman menyesuaikan apa yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya untuk diriku sendiri, aku lebih ke arah videografi. Videografi itu lebih ke arah Sony dan Panasonic Lumix. Jadi antara dua itu. Karena memang untuk Sony itu low light-nya bagus, dan untuk Lumix itu memang untuk kualitas format videonya dia lebih maju. Ya seperti itu. Jadi dua itu memang yang lebih ke videografi. Nah, kalau aku juga lebih ke arah ke foto juga. Walaupun ada video dan foto, jadi aku lebih milih ke Sony. Apalagi aku suka dengan warnanya Sony, tone warnanya Sony aku lebih suka di sana. Nah, untuk foto kalian bisa pilih Nikon, Canon, Fuji, atau mungkin Sony juga bisa. Nah, kalian bisa milih antara itu. Untuk yang foto, teman-temanku sendiri lebih menggunakan Canon, Fuji, dan Sony. Jadi teman-temanku ini banyak bergerak di bidang portrait, jadi foto portrait. Itu kalian bisa pilih antara Sony, Nikon, atau Fuji. Banyak teman-temanku yang pakai itu. Dan kalau misalnya buat landscape, Nikon bagus di landscape. Jadi mungkin tips yang pertama yang teman-teman harus kenali adalah perhatikan tone warna dari setiap merek. Teman-teman mungkin perbanyak referensi, perbanyak lihat gambar, perbanyak lihat di Instagram mungkin atau di Google. Cari tone warna dari misalnya foto Fuji, foto Nikon, foto Canon. Karena di setiap warnanya tuh memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya untuk Canon itu warnanya lebih pop up, dia lebih saturasinya lebih keluar lah, istilahnya lebih pop up. Kalau Nikon dia lebih flat, dia lebih natural. Ya, Fuji lebih skin tone-nya tuh lebih natural, lebih mirip dengan aslinya. Kata orang sih begitu, nggak tahu kalau berbeda. Itu tergantung dari persepsi tiap orang masing-masing. Yang kedua, teman-teman bisa perhatikan budget teman-teman. Budget teman-teman tuh ada berapa? Misalnya 7 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Nah, ini akan ngaruh ke kamera yang akan beli. Kameranya bisa basic atau entry level atau mid end atau profesional. Biasanya basic itu antara mungkin sekitar 5 juta sampai 10 juta, yang mid end itu 10 sampai 20-an, yang profesional di atas 20 juta. Yang ketiga adalah sensor. Teman-teman harus kenali juga sensor. Sensor itu ada berbagai macam ukuran sensor. Ada APS-C, ada micro four thirds, ada full frame, ada medium format. Nah, yang banyak digunakan sekarang adalah APS-C dan full frame. Nah, itu ngaruhnya apa? Ngaruhnya adalah ke ukuran sensor. Jadi paling kecil biasanya micro four thirds, APS-C, kemudian full frame, kemudian medium format. Nah, semakin besar sensornya, maka akan menghasilkan detail gambar yang lebih detail dan lebih bagus lah, istilahnya seperti itu. Untuk tips yang keempat, teman-teman harus tahu ukuran model. Ukuran modelnya seperti teman-teman mau DSLR atau mirrorless. Nah, itu bedanya apa DSLR dan mirrorless? Kalau DSLR kita masih menggunakan sistem kaca atau refleksi dari kaca. Kalau mirrorless itu namanya tanpa kaca. Jadi teman-teman tanpa menggunakan kaca. Nah, ini efeknya ke berat, ke baterai. Misalnya untuk berat itu mirrorless lebih ringan, baterai untuk mirrorless lebih boros daripada DSLR. Dan untuk fungsi-fungsi yang lain atau fitur-fitur yang lain memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman mau DSLR atau mirrorless. Dan untuk kelebihan dan kekurangannya coba cek di Google aja, masih banyak lagi. Kemudian tips yang kelima adalah fitur. Fitur itu penting juga di dalam suatu kamera. Teman-teman butuh yang autofokusnya cepat,
atau teman-teman butuh yang burst mode-nya foto lebih cepat, bisa berapa fps, 10, 15 fps, atau untuk fitur videonya sudah mencapai berapa fps, 60 fps, 120 fps, atau videonya sudah bisa 4K, 8K. Nah, itu teman-teman bisa lihat di fitur kameranya. Kemudian yang keenam, tips yang keenam, teman-teman bisa cek di tanggal rilis kameranya. Apakah kamera ini sudah lama keluarnya, atau kamera ini sudah setahun, 2 tahun yang lalu. Kalau misalnya terlalu lama, maka sebentar lagi akan muncul kamera lagi dengan fitur yang lebih bagus lagi, lebih keren lagi, dan fiturnya sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di tahun-tahun ini atau lagi yang pas keluarnya itu. Nah, itu teman-teman bisa menyesuaikan juga dengan budget, karena semakin lama juga budgetnya kan untuk kamera kan semakin turun harganya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan itu. Kemudian untuk tips yang ketujuh, usahakan teman-teman milih dari awal satu merek yang pasti. Jadi ini efeknya apa? Teman-teman kan akan investasi di lensa, atau teman-teman misalnya akan beli lensa baru. Ini berguna untuk teman-teman yang beli lensa baru ya. Untuk lensa baru di kemudian hari kan teman-teman akan pakai lensa itu terus. Sedangkan untuk bodi kameranya pasti teknologinya akan berkembang terus, dan yang akan ganti-ganti itu adalah bodi kameranya daripada lensanya. Nah, kalau misalnya kita sudah beli satu lensa untuk satu merek lensa tertentu, kalau bisa kita pakai di merek itu terus. Kalau enggak, nanti kita akan boros karena kita gonta-ganti merek lensa. Begitu teman-teman. Untuk tips kali ini mungkin segitu aja. Mungkin untuk spesifik lainnya mungkin bisa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan mungkin kalau ada saran video lain bisa tulis kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa.